Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan tentang instruksi kerja operasional alat hitung kalkulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian anak-anak? Pasti sehat bukan? Ya, kita harus sehat agar kita bisa belajar dan belajar lagi. Nah, sekarang coba kalian amati kedua gambar kalkulator yang ada Ibu tampilkan di layar. Menurut kalian apa perbedaannya antara kalkulator saintifik dengan kalkulator kasir print? Silakan kalian menganalisanya. Ya, benar. Antara kalkulator saintifik dengan kalkulator kasir print jelas tampak perbedaannya dari penampilannya. Kalkulator saintifik itu tidak ada kertas yang menggantung di atasnya. Sementara kalkulator kasir print itu ada gantungan kertas, yaitu kertas truk yang menempel di kalkulator tersebut. Nah, dari segi fungsinya, kita lihat perbedaannya juga ada pasti berbeda. Kalau kalkulator saintifik itu hanya dipakai untuk hitung seperti perhitungan matematika. Sementara kalkulator kasir print ini biasa digunakan pada sebuah toko atau minimarket untuk menghitung sebuah transaksi jual beli. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kalkulator kasir print ini. Nah, pada video pembelajaran kali ini tujuan yang akan kita capai adalah yang pertama, menerapkan SOP memasang kertas truk. Yang kedua, menerapkan SOP memasang tinta. Yang ketiga, menerapkan SOP basic calculation atau perhitungan dasar. Yang keempat, menerapkan SOP memory calculation atau perhitungan dengan memori yang ada di kalkulator. Yang kelima, menerapkan SOP persentase. Yang keenam, menerapkan SOP markup yaitu untuk menghitung laba. Yang ketujuh, menerapkan SOP price plus tag, yaitu harga ditambah pajak. Yang kedelapan, menerapkan SOP price less tag, yaitu harga dikurangi dengan pajak. Untuk lebih terarahnya video pembelajaran kali ini, Ibu membuat peta konsep dari materi-materi yang akan dibahas. Instruksi kerja operasional alat hitung kalkulator itu Ibu bagi atas dua bagian. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, SOP atau standar operasional prosedur. Dari poin persiapan, kita akan membahas tentang cara memasang gulungan kertas. Yang kedua, memasang tinta. Sementara dari SOP, standar operasional prosedur, kita akan membahas tentang basic calculation, memory calculation, persentase, markup, PPT, dan PLT. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas tentang persiapan kalkulator sebelum digunakan. SOP persiapan sebelum alat dipakai, yang pertama adalah pasang baterai. Kalau seandainya kalkulator kita itu sumber dayanya berasal dari baterai, atau pasang kabel adaptor ke arus listrik jika kalkulator kita itu sumber dayanya berasal dari arus listrik. Yang kedua, aktifkan kalkulator. Yang ketiga, pasang penggantung kertas truk. Yang keempat, pasang gulungan kertas truknya. Yang kelima, pasang tinta. Yang keenam, posisikan jari sesuai dengan fungsinya. Yang ketujuh, lakukan perhitungan dengan benar. Persiapan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasang kertas truk. Karena kertas truk ini berfungsi untuk mencetak hasil operasional yang kita lakukan dan akan bermanfaat untuk
konsumen yang berbelanja ke toko kita. Langkah yang pertamanya adalah aktifkan kalkulator dengan cara menggeser tombol on atau off pada posisi on atau print. Nah, posisi on ini berfungsi sebagai untuk menghidupkan. Apa bedanya dengan print? Kalau tombol on off berada pada posisi on, itu hanya sekedar melihat tampilan yang ada di layar. Sementara kalau kita letakkan tombol on off pada posisi print, itu akan mencetak angka yang ada di layar langsung ke kertas truk yang kita gantungkan. Nah, itu bedanya ya anak-anak ya. Nah, langkah yang kedua adalah ambil kertas truk yang berukuran 58 mm kali 80 mm. Nah, mengenai ukuran kertas truk ini kita sesuaikan dengan kalkulator yang akan kita pasang. Kalau ukuran tempat kertasnya besar, maka kertas truk yang akan kita pakai juga harus lebih besar. Langkah yang ketiga adalah gantungkan struk pada penggantungnya. Langkah yang keempat, masukkan ujung kertas truk pada celah bagian bawah alat. Kemudian dorong sampai ke ujung. Jadi di bawah kalkulator itu ada sebuah celah. Kita masukkan ujung kertas truk, kita tekan sampai ke ujung. Lalu kita lakukan langkah yang kelima, yaitu menekan tombol fit. Kita tekan tombol fit terus sampai kertas keluar di bagian atas alat. Nah, langkah yang keenam, kertas truk siap untuk digunakan. Persiapan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membiasakan jari kita pada posisi yang benar. Dengan tujuan, kalau jari kita berada pada posisi yang benar, maka dalam operasional kalkulator kita bisa lebih cepat mengerjakan pekerjaan kita. Kita bisa menekan angka yang kita butuhkan tanpa melihat kalkulator yang bersangkutan. Nah, yang pertama, letakkan jari telunjuk pada angka 4 yang berfungsi sebagai kunci baris. Nah, kalian amati angka 4, ini ada angka 4 pada gambar yang di samping. Terus ada jari telunjuk, gambar tangan di bawah, itu warnanya hijau. Nah, Ibu gambarkan pula warnanya hijau, fungsinya jari telunjuk ini ada pada angka 7, angka 4, angka 1, dan angka 0. Nah, yang kedua, letakkan jari tengah atau jari penuntun pada angka 5. Nah, ini berfungsi sebagai kunci baris atau kunci penuntun. Jadi jari tengah ini adalah kunci penuntun yang posisinya harus kita letakkan pada angka 5. Nah, pada angka 5 ya. Nah, berfungsi untuk yang berwarna kuning. Bisa garis miring, angka 8, angka 5, dan angka 2. Kita pakai nanti jari tengah. Nah, yang ketiga jari manis. Jari manis berada pada angka 6 yang berfungsi sebagai kunci baris. Jadi jari manis posisinya kita letakkan di angka 6. Dan jari manis ini bisa kita pakai untuk menekan tanda bintang, angka 9, angka 6, angka 3, dan tombol titik. Nah, itu fungsinya. Nah, sementara jari kelingking bisa kita pakai untuk menekan tombol kurang, tombol tambah, dan tombol di bagian bawah sini. Nah, dan yang dipakai pada berwarna kuning. Pada gambar ini ada warna kuning. Nah, bagaimana setelah kita letakkan jari telunjuk, tengah, dan kelingking kita pada posisi 4, 5, 6. Nah, bagaimana dengan kalau kita perlu menekan angka 7, kita cukup mengangkat jari telunjuk kita ke atas, kita tekan, dan kita kembalikan ke posisinya ke angka 4. Makanya kita kasih istilah dengan kunci baris. Jadi posisi telunjuk kita harus kembali lagi ke angka 4. Bagaimana kalau kita akan menekan angka 2, maka jari tengah kita akan kita gerakkan ke bawah
kita tekan angka 2, dan setelah itu kita posisikan lagi ke angka 5. Kembali dia ke angka 5. Nah, demikian juga dengan tombol, angka 6, jari manis kita berada pada angka 6. Kalau kita diminta menekan tombol bintang, kita angkat ke atas jari manis kita tekan. Setelah itu kita harus kembalikan lagi ke angka 6. Nah, kalau ini kita lakukan berulang-ulang kali, itu akan menjadi keterampilan buat diri kita. Apa itu keterampilan? Keterampilan itu adalah, ilmu, kebiasaan yang kita lakukan dan akan menjadi kebiasaan kita kapanpun dan dimanapun. Jadi kapanpun kita bisa memakai jari-jari kita ini sesuai dengan fungsi yang benar dan tepat dan akan mempermudah kita dalam mengoperasikan kalkulator. Begitu anak-anak. Setelah kita membahas persiapan yang akan kita perlukan untuk memakai sebuah kalkulator. Nah, kali ini kita masuk lagi ke bagian perhitungannya. Yang pertama kita lihat adalah perhitungan basic calculation. Perhitungan basic calculation ini adalah perhitungan dasar seperti menjumlah, mengali, membagi, dan mengurang. Oke, kita lihat uraian berikutnya. Kita lihat perhitungan yang pertama dari basic calculation adalah SOP, operasi perhitungan penjumlahan. Langkah-langkahnya adalah satu, tombol on off pada posisi on atau print. Ingat ya, posisi on hanya untuk tampilan di layar. Jika posisinya pada print, itu kita bisa langsung mencetak angka yang ada di layar ke kertas truk kita. Yang kedua, tekan tombol CA, clear all. Yang ketiga, tekan atau ketik angka yang akan dijumlahkan. Yang keempat, tekan lambang jumlah, tanda tambah ya maksudnya ya. Yang kelima, ketik angka penjumlahan. Yang keenam, tekan sama dengan. Perhitungan basic calculation yang kedua yaitu tentang perhitungan pengurangan. Nah, kita lihat SOP-nya ya. Satu, tombol on off pada posisi on atau print. Yang kedua, tekan tombol CA. Yang ketiga, ketik angka yang akan dikurangkan. Yang keempat, tekan lambang kurang atau tanda kurang. Yang kelima, ketik angka pengurangan. Yang keenam, tekan sama dengan. Perhitungan basic calculation yang ketiga adalah perhitungan perkalian. Nah, SOP-nya seperti ini. Satu, tekan tombol on off pada posisi on atau print. Yang kedua, tekan tombol CA. Yang ketiga, ketik angka yang akan dikalikan. Yang keempat, tekan lambang kali atau tanda kali. Yang kelima, ketik angka perkalian. Yang keenam, tekan sama dengan. Nah, ini yang keempat ya, yang terakhir dari perhitungan basic calculation, yaitu tentang perhitungan pembagian. SOP-nya bagaimana? Nah, kita lihat ya anak-anak ya. Satu, tombol on off pada posisi on print. Yang kedua, tekan tombol CA. Yang ketiga, ketik angka yang akan dibagi. Yang keempat, tekan lambang bagi. Yang kelima, ketik angka pembagi. Yang keenam, tekan sama dengan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke perhitungan memory calculation atau perhitungan dengan menyimpan beberapa angka yang kita butuhkan. Jadi kita simpan dan kita bisa panggil lagi kembali angka yang sudah kita simpan di memori sebuah kalkulator. Nah, perhitungan memori calculation yang pertama yang kita akan hitung adalah untuk menghitung subtotal. Jadi kita menghitung subtotal.
Nah, SOP-nya adalah yang pertama, tombol on off pada posisi on atau print. Yang kedua, tekan tombol CA. Yang ketiga, ketik angka. Yang keempat, tekan tombol tambah, kurang, kali, atau bagi sesuai dengan soal yang diberikan. Yang kelima, ketik angka. Yang keenam, tekan simbol sama dengan. Yang ketujuh, ulangi sebanyak angka yang akan kita hitung. Jadi kalau kita menghitung tuh ada 5 angka, maka 5 kali kita ulang dari langkah-langkah ini. Nah, setelah kita ulang sampai 5 kali, yang terakhir baru kita tekan tombol bintang. Tombol bintang ini adalah tombol untuk subtotal. Nah, perhitungan memori calculation yang berikutnya adalah untuk menghitung total. SOP-nya adalah sebagai berikut. 1. Tombol on off pada posisi on atau print. Yang kedua, tekan tombol CA. Yang ketiga, ketik angka. Yang keempat, tekan simbol matematika, tambah, kurang, kali, bagi. Nah, simbol matematika ini sesuai dengan soal yang diminta. Kalau kalian disuruh menjumlah, kalian tekan tanda simbol jumlah. Kalau kalian disuruh membagi, yang ditekan adalah simbol bagi. Langkah yang kelimanya adalah mengetik angka. Yang keenam, tekan simbol sama dengan. Yang ketujuh, tekan tombol bintang itu untuk mensubtotal. Nah, kalau perhitungan itu ada sebanyak 4 atau 3 kali, maka langkah yang ketiga sampai yang keenam kalian ulang sebanyak 3 kali. Ya, setelah kita lakukan sebanyak 3 kali, terakhir baru kita tekan tombol G bintang. Tombol G bintang ini adalah tombol dari total. Nah, begitu ya anak-anak ya. Bagian yang selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai persentase. Persentase ini dibutuhkan apabila kita disuruh mencari diskon. Berapa diskon yang diperoleh oleh konsumen dari setiap transaksinya. Nah, perhitungan persentase inilah yang akan kita pakai. Perhitungan persentase yang pertama, kita akan membahas untuk satu perhitungan. Nah, SOP-nya adalah sebagai berikut. 1. Tombol on off pada posisi on atau print. Yang kedua, tekan tombol CA. Yang ketiga, ketik angka. Yang keempat, tekan simbol kali atau lambang kali ya nak ya. Yang kelima, ketik angka persentase. Yang keenam, tekan simbol persen. Nah, itu untuk satu perhitungan ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita melakukan perhitungan persentase untuk dua perhitungan di subtotal. Nah, dua perhitungan, habis itu disubtotalkan jumlahnya. SOP-nya bagaimana? Yang pertama, tombol on off pada posisi on atau print. Yang kedua, tekan tombol CA. Yang ketiga, ketik angka. Yang keempat, tekan simbol kali atau tanda kali. Yang kelima, ketik angka persentase. Yang keenam, tekan simbol persen. Yang ketujuh, ulangi sebanyak angka yang akan kita hitung. Nah, jadi tadi kan dua perhitungan kan. Nah, satu perhitungannya seperti ini. Dan untuk perhitungan keduanya, kita ulang lagi dari langkah ketiga sampai langkah keenam. Nah, kalau dia sebanyak 3 kali perhitungannya, maka 3 kali kita lakukan. Kalau 2 kali, itu cukup 2 kali aja mengulanginya. Setelah kita ulang sebanyak perintah soal, maka lalu kita tekan tombol bintang atau tombol subtotal. Nah, yang berikutnya adalah perhitungan persentase untuk dua perhitungan dan di total. Kalau yang tadi di subtotal hanya jumlahnya per satu perhitungan, sementara yang di total ini adalah per satu perhitungan tadi digabung lagi. Tadi kan Ibu suruh 3 ya, 3 di subtotal. Nah, sekarang subtotal itu akan kita gabungkan jumlahnya menjadi total. Nah, SOP-nya bagaimana? Nah, yang pertama adalah tekan tombol on off pada posisi on atau print.
Yang kedua, tekan tombol CA. Yang ketiga, ketik angka. Yang keempat, tekan simbol kali atau tanda kali. Yang kelima, ketik angka persentase. Yang keenam, tekan simbol persen. Yang ketujuh, ulangi sebanyak angka yang akan dihitung seperti yang di subtotal tadi ya. Lalu kita tekan tombol bintang atau subtotal. Nah, kalau subtotal, angkanya itu Ibu suruh hitung sebanyak 3 kali, maka kita ulang lagi dari perintah yang kedua sampai yang keenam. Nah, setelah kita ulang sebanyak 3 kali, barulah kita tekan tombol G bintang, yaitu adalah tombol total. Maka jumlahnya terakhir nanti subtotal yang pertama ditambah dengan subtotal yang kedua, ditambah dengan subtotal yang ketiga, digabung nanti, jumlahnya. Nah, bagian yang berikutnya yang akan kita hitung adalah markup. Apa itu markup? Markup itu adalah, penambahan penambahan dari sejumlah angka. Nah, apa gunanya buat kita markup ini? Adalah untuk kita menghitung laba. Jadi kalau ada, soal tentang perhitungan laba, itulah laba dari, harga modal yang kita punyai sekian persen. Nah, perhitungannya kita pakai dengan operasional dengan istilah markup. Kita lihat perhitungan markup yang pertama, yaitu markup kurang persen. Jadi ini adalah, harga yang sudah kita markup, kita kurangi dengan perhitungan persentasenya. Gimana SOP-nya? Nah, yang pertama, tombol on off pada posisi on print. Yang kedua, tekan tombol CA. Yang ketiga, ketik angka markup. Misalnya kita mau markup, 10 atau 100, ya sesuai dengan soal ya Nak ya. Terus kita tekan simbol kali. Yang kelima, kita ketik angka persentase. Yang keenam, kita tekan simbol persen. Yang ketujuh, tekan simbol kurang. Nah, perhitungan markup yang berikutnya adalah markup tambah persen. Nah, SOP-nya bagaimana? Nah, kita lihat yang pertama, tombol on off pada posisi on print. Yang kedua, tekan tombol CA. Yang ketiga, ketik angka markup. Yang keempat, tekan simbol kali. Yang kelima, tekan angka persentase. Yang keenam, tekan simbol persen. Yang ketujuh, tekan simbol tambah. Jadi bedanya dengan markup kurang persen tadi adalah langkah yang ketujuh, yaitu yang ketujuh tekan simbol tambah itu untuk markup tambah. Kalau untuk markup kurang, akan kita tekan simbol kurang. Oke, perhitungan yang berikutnya adalah mengenai pajak atau tax. Nah, pajak ini bermanfaat sekali untuk kita pelajari dengan perhitungan memakai kalkulator yang sederhana. Kenapa? Setiap perusahaan, apakah itu perusahaan kita itu berbentuk toko atau minimarket, kita akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, pajak yang akan dikenakan kepada usaha kita seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Nah, pajak pertambahan nilai itu besarannya juga berbeda-beda. Kalau dia barang biasa, itu pajaknya kalau pada posisinya sekarang yaitu sebesar 10%. Nah, kalau yang kita jual itu barang mewah, maka pajaknya akan berbeda lagi. Nah, jadi tidak sama dengan kalau kita menjual barang-barang yang tidak dikategorikan barang mewah. Nah, pajak yang satu lagi adalah mengenai pajak penghasilan. Penghasilan dari yang kita terima di perusahaan kita, di toko atau di minimarket, itu setiap akhir tahun akan dikenakan pajak penghasilan. Besaran pajak penghasilannya ini juga akan tergantung dari peraturan yang sedang berlaku. Nah, nanti
di bagian pajak ini kita akan membahas yang pertama kita akan men-setting tarif pajak. Jadi tarif pajaknya di-setting dulu. Setelah kita setting tarif pajak, yang berikutnya kita menghitung besaran pajak. Nah, besaran pajaknya ini ada istilahnya pajak, tambah atau price place tag, yaitu harga ditambah dengan pajak, dan ada juga perhitungan PLT, price less tag, pajak harga dikurang dengan pajak. Oke, untuk lebih jelasnya kalian ikuti uraian Ibu berikutnya ya anak-anak ya. Sebelum kita menghitung pajak, kita harus men-setting tarif pajak. Jadi kalkulator kita itu harus kita set dulu berapa tarif pajak yang akan kita pakai. Misalnya kalau pajak PPN tarifnya sebesar 10%. Nah, dan ada juga tarif pajak PPN-nya yang lebih dari 10%, itu tergantung dari barangnya. Kalau dia barang mewah itu berbeda persentase pajaknya. Nah, kalau dia PPH itu berbeda lagi persentasenya. Nah, jadi nanti sesuai dengan besaran pajak yang akan kita hitung, kita setting dulu kalkulator kita. SOP-nya bagaimana? Nah, satu, tombol on off pada posisi on atau print. Yang kedua, tekan tombol CA. Yang ketiga, tekan tombol set selama 3 detik. Jadi tekan lama-lama selama 3 detik sampai dia terjadi pergerakan kertas di kalkulator tersebut. Ya, kalau sudah bergerak kertasnya, sudah tercetak, batu settingan eh, yang akan kita lakukan sudah bisa kita masukkan langkah yang berikutnya, yaitu kita ketik tarif pajak yang kita inginkan. Misalnya kita ketik 10 ya. Nah, setelah itu kita langkah yang kelima itu kita tekan tombol teks plus. Oke. Setelah kita setting tarif pajaknya, kita akan melakukan perhitungan besaran pajak. Nah, perhitungan yang pertama yang akan kita lakukan adalah harga tambah pajak atau price plus tag. Jadi harga ini berapa harganya nanti ditambah dengan pajak. Nah, apa SOP-nya? Yang pertama adalah tombol on off pada posisi on print. Yang kedua on atau print ya. Yang kedua tekan tombol CA. Yang ketiga tarif pajak adalah angka terakhir yang disetting. Jadi kalau tadi disetting 10, berarti kita menghitung pajak 10% tarifnya. Barulah kita ketik harga. Nah, setelah itu kita tekan tombol tag plus. Nah, kalau kita menghitung tarif pajaknya berbeda, maka kita akan setting lagi dulu kalkulator kita, baru kita lakukan perhitungan lagi. Jadi setiap perbedaan tarif pajak, kita akan men-setting tarif pajak tersebut dulu, baru kita bisa melakukan perhitungan. Nah, perhitungan berikutnya adalah harga dikurang pajak atau price less tax. Gimana SOP-nya? Nah, yang pertama adalah tombol on off pada posisi on atau print. Yang kedua tekan tombol CA. Yang ketiga tarif pajak adalah angka terakhir yang disetting. Yang keempat ketik harga. Yang kelima tekan tombol tax min. Nah, jadi kalau pajak kurang, tombol yang akan kita tekan adalah tax min. Maksudnya di sini adalah harga yang sudah ada akan dikurangi dengan pajak yang dikenakan. Nah, ini tambahan tapi perlu juga kalian ketahui, yaitu perbedaan fungsi tombol C dengan fungsi tombol CA, yaitu eh, tombol C yaitu untuk menghapus layar. Jadi angka yang kita ketik muncul di layar kalkulator, cara menghapuskannya, mengosongkannya ada dengan tekan tombol C. Sementara kalau kita akan menghapus yang angka yang tersimpan di dalam memori komputer, itu kita tekan tombol CA, clear all.
Nah, itu bedanya ya anak-anak ya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang alat hitung kalkulator. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian dan bermanfaat juga buat Ibu di kemudian hari. Jangan lupa belajar terus ya anak-anak agar kita bisa menjadi anak pintar. Jazakillah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya.